Dan selamat datang kembali di channel taruh kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, taruh dari kalian yang keren, golden funky ini, Mayanov. Kembali lagi di sini dan gue punya pengumuman buat kalian semua bahwa gue sudah bertaubat. Gue gak akan lagi vakum lama-lama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan konsisten upload buat kalian semua, para subscriber gue tersayang. Kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya bulan lalu tuh kayak it's been a tough month for me. Jadi mungkin emang agak telat-telat dikit nguploadnya and everything, dan mungkin ada zodiak yang sempat nggak kebaca sama gue. Jadi kayak oke, bulan Oktober ini mari kita start new, start fresh. Gue akan bacain lagi seperti sedia kala. Jadi pembacaan kali ini sifatnya general ya, seperti biasa. Bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Kalau misalnya kalian ngerasanya agak kurang resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain, karena sebenarnya memang yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita memiliki beberapa aspek zodiak dalam diri kita yang biasa disebut dengan sebutan birth chart. Oke? Jadi feel free untuk ngelihat video-video zodiak yang lainnya yang mungkin terdapat juga dalam birth chart kalian, kayak misalnya gue Scorpio Sun, Libra Moon, kayak gitu. Bisa dicek aja di birth chartnya kalian punya zodiak apa aja di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe dulu ya guys. Thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke readingnya. Halo buat kalian para Scorpio. Sekarang gilirannya untuk gue bacain peruntungan zodiak kalian di bulan Oktober ini. Oke? Semoga bulan Oktober ini menjadi bulan yang menyenangkan buat kalian. Jika kalian ngerasa bulan September kemarin kayaknya banyak banget tekanan dalam hidup kalian, semoga di bulan Oktober ini bisa menjadi sebuah awal yang baru buat kalian para Scorpio. Bisa menjadi bisa menumbuhkan semangat baru lah ya. Mungkin kalau dari kemarin kalian rasanya kayak capek gitu, semoga di bulan Oktober ini kalian udah bisa fresh lagi, udah bisa menjalani hari-hari kalian lagi dengan semangat. Oke, amin. Sekarang kita akan mulai dengan bacain secara umum gimana sih Oktober kalian ini para Scorpio. Oke, kita bacain dulu secara generalnya, kira-kira energi secara umumnya tuh gimana, secara keseluruhannya, apa yang mungkin perlu dipersiapin, apa yang mungkin perlu dihindari. Oke. Oke, jadi untuk kartu pertama kalian di sini dapat Three of Wands, kemudian ada Nine of Pentacles, dan yang ketiga kalian dapat kartu Two of Wands. Oke, jadi gini, buat kalian para Scorpio, kalau misalnya di bulan-bulan kemarin nampaknya kalian agak nyantai, atau memang kalian menunggu momen yang tepat untuk mulai menjalankan sesuatu, untuk mulai start sesuatu gitu ya. Yang gue lihat dari kartunya di sini, untuk di bulan Oktober memang kayaknya adalah saat yang tepat, momennya pas untuk kalian mulai ngejalanin apapun itu gagasan yang ada di benak kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai kepikiran, kayaknya gue mau start project baru nih, atau kayak gue mau mengembangkan usaha gue, atau gue mau mengembangkan diri gue, whatever that is, kelihatannya kalau dari kartu di sini secara keseluruhan energinya mendukung untuk hal tersebut, untuk kalian mulai do something about it ya. Karena kayaknya memang dari kemarin-kemarin tuh kalian sebenarnya udah punya gagasannya, kalian udah punya rencananya, cuman belum ada action yang kalian ambil. Nah, belum ada action ini bisa jadi memang kalian menunggu momen yang pas ya. Sekarang adalah momen yang pas. Jadi sangat disarankan untuk kalian para Scorpio di bulan Oktober ini untuk invest your time and energy into those things that matters to you. Oke, untuk hal-hal yang memang kalian rasa ini tuh penting loh buat gue merasa hal ini penting karena udah siap gitu. Nah, di sini lagi yang gue lihat, kalian harus coba ngelihatnya secara visioner gitu. Kalian harus lihat jauh ke depan sana. Kalau gue nggak mulai sekarang, kapan nih gue bisa dapat hasil yang signifikan? Ini berlaku di aspek hidup apapun itu ya. Bisa jadi itu soal karir, bisa jadi itu soal studi, bisa jadi itu soal percintaan. Kayak kalau lo nggak mulai sekarang,
lo kapan mau nyampe nya. Sama aja kayak misalnya lo mau ke Bandung gitu misalnya ya, lo cuman mikir-mikir doang nih, aduh gue pengen ke Bandung, lo kagak packing, lo nggak planning lo di Bandung mau ngapain aja, lo nggak mulai ngajakin temen, terus lo nggak mulai jalan ke sananya, kayak ya lo kapan nyampe nya, lo cuman angan-angan doang cuy. Atau kayak lo punya angan-angan nih misalnya, oh gue mau ke Amerika, gue mau liburan, gitu. Cuman terus lo nggak nyiapin, lo nggak cari tahu nih, oh ngurus visanya gimana ya, oh gue nabung dulu, gue butuh berapa ya, kayak gitu. Kayak keinginan tersebut, gagasan-gagasannya tuh udah ada, cuman actionnya dari kemarin kayaknya kalian belum ngambil action yang bener-bener nyata, yang kayak ini loh gue melangkah. Nah di bulan Oktober ini memang disarankan untuk kalian mulai melangkah ke arah sana, mulai lakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk mencapai angan-angan kalian ini, mencapai keinginan kalian ini, gitu ya. Karena kalau misalnya kalian nggak mulai sekarang, ya nyampainya kapan, kayak gitu. Oke, jadi itu tadi untuk gempa dikit, maaf. Itu tadi untuk lupa kan gue mau ngomong apa. Generalnya secara umum energi kalian gimana di bulan Oktober ini. Sekarang kita akan masuk ke karir atau studinya para Scorpio. Oke. Iya, masih berkaitan sama yang tadi ya, termasuk juga soal jodoh gitu. Kayak lo pengen settle down nih misalnya, cuman kalau misalnya lo nggak mulai membuka hati lo nggak mulai coba kenal orang, lo nggak coba ya membuka hati lo lah ya, lo kapan bisa settle down, lo kapan ketemu orang yang benernya, kayak gitu loh. Sedangkan kayak apapun yang kalian inginkan itu memang butuh proses yang asik. Oke. Sekarang kita masuk ke karir atau studi. Kartu pertama di sini kalian dapatnya Six of Pentacles. Kartu keduanya di sini kalian dapatnya Nine of Swords. Dan yang terakhir kalian dapatnya Three of Cups. Oke. Ini agak-agak apa ya? Agak-agak challenging buat karir atau studinya kalian para Scorpio. Di sini yang gue lihat kelihatannya memang di bulan Oktober ini mungkin ada semacam perasaan dimana kalian ngerasa kayak aduh kok gue keluar tenaga terus nih, atau kayak kok gue keluar effort terus nih, cuman belum ada returnnya. Ketika kita melakukan sesuatu itu pasti karena kita mengharapkan sesuatu imbal balik. Misal kita kerja keras belajar, kita mengharapkan imbal balik, bisa itu jadi kita jadi lebih pintar, atau itu kita mau ngejar nilai, kayak gitu. Itu kan sebuah imbal balik yang kita harapkan. Kayak we put so much effort into it. Nah, yang gue lihat di sini memang hawa-hawanya nih ya, kalau dilihat dari kartu tarot, lo tuh benar-benar put so much effort into something. Bisa jadi itu soal karir lo atau studi lo, kayak gitu. Cuman memang mungkin returnnya itu nggak langsung lo rasakan secara instan, dan ini semacam bisa bikin lo ngerasa demotivasi, ngerasa kok kayaknya apa yang gue lakuin sia-sia ya, kok gue istilahnya kayak ibarat lo bisnis gitu ya, kok gue rugi mulu gitu lah ya, gitu. Padahal memang kalau misalnya say lo membuka bisnis, selalu ada periode-periode dimana kayak oke, periode ini emang periodenya gue bakar duit, belum bakal ada return. Oke. Cuman setelah itu bisa diharapkan kapan nih dia mulai menghasilkannya, semacam itu. Nah, cuman di sini gue ngeliatnya ada kecenderungan muncul perasaan-perasaan hopeless kayak gitu, ngerasa kayak gila ya gue udah usaha tapi mana nih hasilnya, aduh capek banget cuy gitu, kayaknya gue mau nyerah aja deh. Ada perasaan-perasaan seperti itu, which is normal sebenarnya. Nah, cuman memang perasaan-perasaan seperti itu harus kita mitigasi, harus kita tanggulangi dong. Masa kita berusaha dikit belum ada returnnya kita langsung nyerah, kan nggak boleh kayak gitu. Artinya kita harus tetap berusaha, kita harus pantang menyerah gitu, kita harus tetap jaga semangat kita. Gimana sih caranya agar kita bisa lebih mudah untuk kita menjaga semangat kita? Kalau yang gue lihat dari kartu di sini, kelihatannya memang kalian butuh support system di lingkungan kerja kalian atau di lingkungan studi kalian, gitu. Kayak misalnya nih, lo bekerja, lo punya usaha gitu lah ya di bidang kopi. Misalnya lo punya coffee shop gitu. Terus lo ngerasa, aduh kok kayaknya usaha gue nggak maju-maju ya, gue harus apa ya? Atau kayak, oh kok kayaknya kopi gue nggak laku ya,
orang-orang tuh kayaknya kurang suka deh sama kopi gue, apa gue ada salah ya ngeprosesnya atau apa, misalnya kayak gitu. Nah, apa yang mesti lo lakukan? Pastinya lo akan mencoba untuk memperbaiki sendiri, lo learning sendiri kan. Cuman akan lebih menyenangkan buat lo, akan lebih bisa bikin lo tetap semangat kalau misalnya lo ketemu support system. In this case mungkin lo ketemu sama sesama penggiat kopi gitu, misalnya masuk ke komunitas kopi, sesama orang yang interestnya sama atau bidangnya sama lo, yang emang semacam senasib seperjuangan gitu loh kayak. Dan di situ lo bisa dapat tips and tricks dari pengalaman orang lain gitu. Jadi emang disarankan lo ketemu yang sama yang namanya support system gitu. Memang support system itu penting banget untuk menjaga semangat lo, karena kalau enggak lo bakal depreso sendiri gitu loh. Ngomongin kopi terus depreso. Yeah. But anyway, itu soal karir dan studinya Scorpio di bulan Oktober ini. Jadi memang kalian harus hati-hati banget nih untuk ngejaga semangatnya dan pastiin kalian punya support system. Mungkin sekarang kalian ngerasa kalian udah punya support system, misalnya kayak oke, gue punya pacar gue untuk gue berbagi, atau pasangan gue untuk gue berbagi keluh kesah gue, atau gue punya keluarga gue untuk gue berbagi keluh kesah gue. Cuman rasanya akan berbeda meskipun mereka orangnya mungkin deket banget sama kita, tapi kalau misalnya mereka nggak sebidang sama kita, itu akan rasanya beda hal. Kalau misalnya kayak lo, ya itu tadi yang sama, yang senasib seperjuangan, pasti kan kayak lo tahu persis nih, atau lo ngobrol sama orang yang tahu persis susah senangnya tuh gimana, struggle-nya di mana. Itulah yang memang lo butuhkan saat ini. Jadi make sure lo punya support system semacam itu untuk mendukung karir dan studi lo, kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut sekarang untuk reading yang berikutnya adalah tentang percintaannya Scorpio di bulan Oktober ini. Oh wow, what's that? Kalian dapat kartu pertamanya, Six of Wands. Kartu keduanya, Four of Swords. Kartu ketiganya adalah Page of Swords. Oke. Jadi untuk percintaannya kalian para Scorpio, yang gue lihat dari kartu di sini, Oke, lo tau gak sih istilahnya kalau misalnya, gue gak tau sih apa istilahnya, cuman kayak maksud gue adalah kalau misalnya lo pas PDKT asik banget, baik banget, lo bener-bener kayak usahain banget, begitu udah dapet lo loyo. Nah, gue selalu ngeliat itu sebagai bentuk apa ya, sombong mungkin ya, atau jumawa, atau semacam takabur ya. In this case, dalam percintaan gue ngerasa bahwa ada aura kayak gitu di percintaan lo, dimana ketika lo ngerasa lo belum dapetin orang ini, lo bener-bener effort banget nih, terus sekarang kayaknya udah mulai fix hubungan lo, atau kayak mungkin lo emang beneran udah mendapatkan si orang ini gitu, semacam usahanya menurun, atau kayak semacam lo ngerasa bahwa udah fix nggak bakal kemana-mana orangnya, udah fix dapet orangnya, jadi lo udah nggak hati-hati lagi. Padahal kehati-hatian lo dan effort yang lo kasih kemarin-kemarin itu adalah apa yang bikin mereka jatuh cinta sama lo ya. Jadi kalau misalnya lo udah dapet terus lo loyo gitu ya nggak salah kalau terus orangnya jadi pergi lagi atau jauh lagi dari lo ya, kayak gitu. Jadi intinya di sini lebih ke arah hati-hati sama bagaimana cara lo bersikap dan bagaimana cara lo memandang suatu hubungan lo ini. Ya mungkin lo udah mulai menjalin kayak gitu loh, kayak apa ya, simpelnya don't grow complacent, jangan terus lo jadi nyaman sama kondisi yang sekarang. Nggak apa-apa sih nyaman, cuman jangan jadi takabur, itu sih intinya ya. Jangan ngerasa bahwa lo nggak akan kehilangan orang ini dan lo kayak ya udahlah bisa semena-mena, bisa sesuai suka lo, bisa stepping boundaries. Jangan kayak gitu. Lo tetap harus berhati-hati, lo tetap harus memperlakukannya tuh dengan baik gitu. Lo harus tetap memperlakukan ini tuh dengan gentle, karena kalau misalnya lo tidak memperlakukan love life lo ini dengan gentle, ya fix pergi ya, apapun itu bisa terjadi. Dan di sini yang gue lihat ya, kalau lo ngerasa ada hal-hal yang memang
lo rasa perlu lo ungkapkan atau lo omongin, karena gue juga ngerasa di sini ada kesan ngegantung, hubungan ngegantung. Mungkin itu kali ya. Di sini kayaknya gue lebih ngeliat auranya untuk kalian para Scorpio yang deket sama orang, cuman belum ada statusnya atau status yang gak jelas. Kalau kalian ngerasa ada yang perlu dibicarakan atau ada yang perlu diperjelas, ya lakukan. Jangan terus kayak kalian nyaman aja. Oh yaudah biarin aja. Gitu. Karena di sini ada, gue lihat juga ada sedikit masalah di komunikasi. Ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Jadi itu untuk percintaannya kayaknya agak tricky buat Scorpio-nya. Ya, buat Scorpio-nya kayak udah mulai ngerasa nyaman, padahal sebenarnya there's still work to be done. Masih ada hal-hal yang perlu kalian kerjakan, masih ada hal yang perlu kalian usahakan dan perlu kalian lakukan. Gitu. Jadi pastikan kalian kelarin sampai selesai. Di sini konteksnya adalah ya sampai bener-bener pasti gitu. Ini tuh apa? Okay. Jadi overall gitu untuk kalian para Scorpio kelihatannya sih memang banyak yang mesti dikejar di Oktober ini. Harus tetap jaga semangatnya dan jangan biarkan ada masalah yang tidak terselesaikan atau ada kata-kata yang ada kayak hal-hal yang tidak terucapkan yang sebenarnya kalian perlu ucapkan. Oke, gitu. Jadi itu tadi reading untuk kalian. Semoga kalian suka. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Bolehlah gue meminta jika kalian belum like, share, and comment, subscribe. Silahkan like, share, comment, subscribe. Thank you and have a nice day. Thank you.